Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 10 Juli 2023, teman-teman. Saya akan membahas saham dan IHSG. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun ya. Kita akan langsung masuk menuju ke bahasan terkait saham. Nah, ini adalah kondisi dari IHSG. Ternyata rentang gerak IHSG-nya masih sama ya, 50 retracement-nya di 6770-an ya. 50 retracement-nya masih menjadi resistan dia, dan supportnya juga masih sama. 3 hari bursa ini rentang geraknya sama, dari support 6720 sampai resistannya di 6770-an teman-teman. Pergerakan dari IHSG hari ini yang naik 0,22% atau 14 poinan itu didrive oleh saham-saham ini teman-teman. Ini adalah saham-saham yang menggerakkan IHSG, dominasinya adalah banyak yang naik sebenarnya. Ada BCA Beribian, Bank Mandiri, kemudian ada Unilever, ICBP, MRT, MSP, Kalbe Pharma, United Tractor ya. Secara umum banyak yang naik tapi tidak sangat signifikan. Namun demikian untuk saham-saham yang turun juga tidak signifikan sehingga menghasilkan gerak IHSG yang naik 0,22% teman-teman. Kita lihat dulu untuk kondisi regional, kita refresh ya, memang masih merah untuk Amerika, untuk Asianya masih mix, untuk Eropanya juga hijau tipis saja. Kita akan lihat dulu untuk sekarang adalah harga komoditas ya teman-teman. Ini adalah harga komoditas untuk crude oil. Ini di kisaran 73 naik ya. Natural gasnya masih sama. Palm oil ada rebound ya teman-teman. Nanti kita lihat saham-saham terkait CPO banyak yang naik. Kemudian ini batubara masih sama di kisaran 138. Emas sepertinya udah berada di support ya, 1910-an sampai 1925 sudah mulai rebound ya. Kemudian untuk timahnya rebound ya. Kemudian untuk nikelnya masih kisaran sama teman-teman. Oke, baik teman-teman, IHSG-nya boleh dibilang IHSG-nya kan jalan di tempat. Nah, kira-kira ada nggak saham-saham yang potensial ya? Ada nggak yang kira-kira saham potensial ketika seperti saat ini IHSG-nya jalan di tempat? Nah, ada beberapa saham yang saya pantau teman-teman. Yang pertama terkait batu bara, untuk ada beberapa nih, ada Indo Tambang Raya, Doit, United Tractor, dan saya tambahkan ADMR ya, saya masukkan aja. Nah teman-teman, ini untuk terkait batu bara, ini secara pergerakan dia sebenarnya kemarin kan pada naik tuh. Seperti Adaro ini naiknya sampai di 38 retracement, namun 2 hari ini retracement, dan untuk hari ini dia ada percobaan untuk naik lagi. 2445 masih menjadi resistannya dari Adaro, 2445 masih menjadi resistannya dari Adaro. Kita tengok dulu ya untuk kondisi asingnya hari ini masuk, dan untuk pergerakan volumenya sih tidak luar biasa. Indo Tambang Raya volumenya sedikit di atas rata-rata. Untuk asingnya, sorry salah ini, ITMG ya, ITMG asingnya hari ini masuk ya, tapi mix. Kemarin kan asingnya net sell, volumenya sedikit di bawah rata-rata ya untuk Indo Tambang Raya. Kita lihat dulu untuk chartnya ya, sebenarnya chartnya sudah hari ini testing resistan lagi ya, kenaikannya belum kuat, testing resistan lagi. Nah, kemudian ada PTBA, kita tengok dulu ya, kita tambahkan nih, saya tambahkan PTBA ya. PTBA masih belum jelas ya, kemarin naik 2 hari terakhir, kemarin 2 hari bursa, ini terkoreksi lagi ya teman-teman, tipis aja seperti itu. Kemudian ada Doit, nanti kita cek untuk asingnya. Doit hari ini mengalami kenaikan ya teman-teman, bisa perhatikan. Nah, Doit ini dalam catatan saya memang dia berhasil naik di atas 50 retracement 365 ya. Kita ambil resistan berikutnya untuk Doit dalam weekly ya. Nah teman-teman, ini Doit ada resistan di 410, berikutnya targetnya 451 ya untuk Doit.
Kemudian United Tractor ini juga ada pergerakan naik teman-teman ya. Resistannya dinaikkan. United Tractor resistannya naik nih. Oke, kita cek dulu. Ya. Resistannya di berapa aja? Coba akan kita lihat. Dari tren ini cukup jauh ya teman-teman. Ya, resistan nanti ada di sekitar 24430. Nah, tambah lagi ADMR ya. ADMR juga sama, pelan-pelan naik ya. Resistan dia masih di 1130 dan 1260. Nah, sekarang kita lihat untuk asing-asingnya ya, dan volumenya begitu. Volumenya kita cek Indo Tambang Raya, volumenya tadi udah ya. Kita ke PTBA, volumenya masih belum. Asingnya bagaimana? Asingnya masih net sell PTBA, kemudian ADMR asingnya masih net sell juga. Volumenya sedikit di bawah rata ya, rata 20, tapi kalau dari MA2 rata volume 5 harinya masih jauh ya. Kemudian coba kita lihat Adaro tadi udah belum. Adaro sudah sepertinya ya. DMR sudah. Oke. Berikutnya saham-saham terkait sawit, karena tadi harga sawit sedikit ada rebound ya teman-teman. Kemudian saya cek dulu dari agro ya, dari ALI maksud saya. Ada potensi kenaikan, tapi memang ini long downtrend, jadi kenaikannya juga terhitung kecil sekali ya teman-teman. TAPG, nah ini ada rebound ya, udah cukup lama sih saya nggak mantau kemarin. Nah ini kita bisa lihat pakai trend base aja ya, pakai trend base aja. Oke. Ya, dia dalam daily ini dia naik dari 50 retracement-nya teman-teman, dan berhasil tutup di atas 50 retracement, sehingga targetnya kecapai. Saya upgrade untuk the next target untuk TAPG itu di MA 200-nya di kisaran 640 ya, 640 TAPG. Kemudian LSIP juga sama, keluar dari MA 200-nya atau masuk ke bullish area. Nah ini lebih enak dianalisa dengan weekly-nya ya. Coba kita bikinkan dulu dalam weekly-nya. Nah memang dia untuk LSIP ini dia rebound dari dasar ya, bukan dari dasar, dari supportnya dia. Nah begini, ini ada supportnya dia. Kemudian kita tarik naik. Nah resistannya itu ada di 1100 teman-teman LSIP. Berikutnya ada MA 200 1150 dan 1190 ya untuk LSIP. Nah, setelah LSIP, ALI Astragalus tadi sudah ya. Weekly, daily juga dia mau mencoba untuk naik mendekati MA 200-nya. Kemudian kita tambah SIM. Nah, dia sudah keluar dari MA 200-nya. Berarti dia sudah masuk ke bullish areanya ya, teman-teman. Di atas MA 200 tuh bullish area. Kita akan update dulu untuk SIM ya. Kita update dulu untuk SIM. Oke, sebentar kita bersihkan dulu. Ini adalah SIM. Oke, kemudian kita tarik Fibonacci-nya. Nah, ini ada resistan di 438 ya weekly. Kemudian resistan berikutnya di 460 weekly. Nah, coba kita lihat untuk kondisi volumenya dan asingnya ya. LSIP asingnya mulai mix ya, net buy net sell begitu. Volumenya tebel, teman-teman bisa perhatikan. LSIP nih volumenya tebel ketika naik. SIM volumenya mulai tebel ya. Kemudian ALI volumenya masih belum ya. APG kita cek volumenya juga ada spike hari ini ya, walaupun asingnya masih net sell. Kemudian saham-saham terkait properti ya teman-teman. SSIA ini harganya
masih retracement ya. Dia ada 50 retracement di 450. Itu kuncinya dulu, sekaligus MA200. Kemudian ada BSDE ini weekly ya, jadi nggak begitu kelihatan. Nah, saya cek dulu lah tadi untuk SSIA daily-nya seperti ini ya. Daily-nya seperti ini. Kalau kita tarik sebenarnya ini masih terjaga ya dalam trennya. Oke, kita lihat dulu untuk koreksinya kemarin. Koreksinya kemarin kita lihat dulu. Nah, koreksinya dia itu udah sampai di 50 retracement ya di sini. Baru kemudian dia mulai rebound. Nah, resistan berikutnya ada di 441 teman-teman. Kita bisa tarik juga Fibonacci di sini. Resistannya dia di 440-an, kemudian 452 dan targetnya sementara ke 462 SSIA. Kemudian tadi BSDE ya, BSDE karena tadi weekly saya rubah. Nah, ini BSDE juga rebound ya. Koreksi dari BSDE ini saya catat di tren sebelumnya ya teman-teman. Itu koreksinya dia udah sampai 61 kembali naik tapi terkoreksi lagi, kembali lagi ke 61 dan memang ketika dia rebound dari 61 retracement tuh targetnya sementara ke 38 di 1170. Itu kuncinya ya, 1117 itu kuncinya. Dia bisa naik di atas itu bagus, oke. Kemudian ada SMRA ya. SMRA juga rebound nih, rebound dari retracementnya dia ya. Jadi ketika naik dia terkoreksi dan kemudian mulai rebound dari retracementnya dia atau koreksinya dia. Kita bisa ukur. Nah, koreksinya selama dia naik kemarin terkoreksinya wajar aja sampai 38 retracement, baru kemudian dia bisa rebound 638 di 23,6. Nah, ini untuk resistannya berikutnya di 741 untuk SMRA. Nah, kemudian ASRI kita cek. ASRI juga secara cat juga bagus juga ya teman-teman. Oke, masih on track, tapi memang dalam pergerakan naiknya itu dia ada bentuk yang cukup volatil. Ini ada bentuk seperti koridor begitu, uptrend price channel ya. Oke, kita tambahi tengahnya kira-kira begitu ya teman-teman. Oke, kemudian adalah base. Kita cek base. Base sama juga bentuknya seperti ASRI tadi. Ini ada resisten berikutnya dia di 183 dan 188 teman-teman. Sekarang kita lihat dulu untuk asingnya ya. Base asingnya masih belum jelas, volumenya masih belum. Kemudian untuk ASRI volumenya juga masih belum ya. Volumenya masih belum mengangkat sebenarnya. SMRA, nah ini asingnya banyak masuk hari ini, juga volumenya hari ini juga tebel. SMRA, BSDE, volume tebel, asingnya juga masuk hari ini teman-teman. Kemudian sekumpulan saham ada Hexa, ABMM, Wins, Harum ya. Kita cek dulu deh Hexa, jarang saya bahas. Nah, Hexa ini dalam daily-nya dia naik teman-teman. Kita lihat mungkin dalam weekly aja supaya lebih memberikan gambaran ya. Oke, kita boleh, ini pernah saya analisa sebelumnya ya. Koreksi satu saham, koreksi break dari 38 retracement, targetnya ke 61. Tercapai dan ketika rebound itu weekly-nya ya. Targetnya sementara ke 6100 tercapai dan ini mulai naik. Jadi ini udah on track lagi untuk Hexa ya. Hexa-nya udah on track lagi. Kemudian ada ABMM ya. ABMM. Nah, ABMM juga on track ya, teman-teman. Kembali lagi retracement, kembali lagi rebound dari retracement. Resistan dia berhasil dilewatin di 3412, 3415-an. Kemudian the next resistannya dia ada di 3710. Itu adalah untuk ABMM. Kemudian ada Wins. Wins juga sama ya. Dia lanjut naik rebound dari dasar ya, dari supportnya dia. Akan saya tarik 2 titiknya. Nah, ini dia break out ya dalam daily. Oke, bagus ini. Oke, kemudian ada Harum juga masih cukup bertahan hitungannya di kisaran MA 200. Nah, sekarang kita akan cek dulu
Harum, asingnya oke, campur, volumenya belum begitu kuat. Nah, kemudian tadi Wins, volumenya cukup oke, walaupun kurang begitu bagus chartnya, asingnya masuk 3 hari ya teman-teman. Wins. Kemudian ada ABMM. ABMM volume asingnya cukup lumayan, cukup solid ya sebenarnya. Volumenya biasa aja. Kemudian ada Hexa. Volumenya oke ya, terbangun ketika naik ini dan asingnya juga sebenarnya cukup solid ya. Teman-teman, berikutnya adalah TKIM dan INKP ya. TKIM dan INKP. Untuk TKIM-nya ini memang dia ketemu resistan di kisaran 50 retracement di 6550, belum bisa kemana-mana. INKP-nya lebih bagus ya. INKP-nya berhasil lewatin EMA 200-nya, EMA 200, kemudian 50 retracement dan testing 9000 itu di 61,8 retracement. TKIM-nya masih belum mampu sampai di EMA 200. Kalau disuruh milih, biasanya saya akan milih yang sudah di atas EMA 200. Karena secara pergerakan dia sudah masuk area bullish ya, bullish area. Kemudian kita cek asing. INKP itu asingnya kemarin banyak masuk ya. Sedangkan TKIM asingnya masih belum begitu jelas. TKIM volumenya masih belum. INKP volumenya juga sama sih, masih belum di atas rata-rata. Oke, baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kali ini, bahwa kondisi dari ISG-nya masih belum jelas ya. Kalau teman-teman lihat kondisinya masih belum jelas. Support resistannya masih sama ya. Beberapa saham yang saya bahas ini adalah merupakan saham-saham yang memiliki potensi untuk naik ya teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.